Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami, podcast Mengintip Portir, Rutan Kelas 2B, Masohi. Episode kali ini telah hadir salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo, Kabupaten Maluku Tengah. Yo yo yo, basudara, mari dengan katorang mengente portir di Rutan Masohi. Pak Cornelis Suparue. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Kita salaman dulu biar kita tambah semangat. Baik, sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Ini nanti kita mau merosting beliau ini. Kira-kira ilmu apa ini yang akan kita dapat? Karena kalau saya boleh menyampaikan, sahabat pemasyarakatan, beliau adalah sosok orang yang penuh semangat. Walaupun usianya sudah di atas saya. Beliau orang yang visioner. Nanti sahabat pemasyarakatan bisa melihatlah seberapa visionernya beliau. Bapak mohon izin, gimana kabar hari ini, Bapak? Baik. Baik. Amin. Sehat? Sehat. Hatinya, suasananya juga baik? Semoga. Enak? Semoga, Pak ya. Begini, Pak. Biar mencairkan suasana, apa ini opening statement-nya ini? Supaya sahabat pemasyarakatan bisa memperoleh informasi apa itu Kominfo. Silakan, Bapak. Oh ya, makasih Pak Yusuf Muharram. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi udah dihadirkan di podcast hari ini. Kami dari Dinas Kominfo sangat berterima kasih dan menyambut baik apa yang dibuat oleh Rutan Masohi. Ini kelas berapa ya, Pak ya? Kelas 2B. Kelas Pak. 2B. Oke, Rutan kelas 2B Masohi yang itu juga bagian dari yang kami inginkan, bahwa informasi, edukasi, literasi itu bisa tercover oleh semua orang, semua masyarakat dari jenjang mana saja, atau dari organisasi mana saja, atau pemerintah gitu ya. Bukan cuma satu-satunya Kominfo. Gitu. Ya. Jadi sangat berterima kasih dengan hadirnya podcast yang punyanya Rutan Mengente Portir. Mengente Portir, Pak. Ya. Terkait dengan Kominfo sendiri, kalau dari sisi strukturalnya, kita dari kementerian itu Kementerian Komunikasi Informatika juga. Kemudian dari provinsi sama kabupaten berada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, OPD ya, Pak ya? OPD. Jadi kita OPD. Organisasi Pemerintah Daerah. Gitu. Dinas Kominfo sendiri itu dia dibentuk tahun 2019-an. Jadi sudah sekitar 4-5 tahun lalu. Tapi operasionalnya sekitar masih cukup muda berarti, Pak ya? Masih ya, cukup 2020-2020-an gitu lah. Ya. Sekitaran itu. Jadi memang masih muda. Masih muda ya. Dia dulu kan cikal bakal dari Kementerian Penerangan tuh loh, Pak. Oh iya kan iya. UPT-nya Dulu penerangan UPT-nya di sini kemudian digabung ke daerah, masuklah di Kominfo. Kominfo ya. Jadi dengan struktur baru, dengan regulasi baru, kemudian ada strukturnya, kita Kominfo itu ada 3 bidang dan 1 sekretariat secara organisasi nih. Ya. Yang jelas kalau sekretariat membidangi hal-hal yang seperti sekretariatan, dan surat menyurat dan segala macam. Kemudian ada 3 bidang teknis. Satunya adalah bidang e-government. Nah, e-government di e-government sendiri ngurusnya kebanyakan terkait dengan jaringan. Kemudian aplikasi. Kemudian bidang persandian. Bidang persandian ini dia agak unik sedikit. Bukan cuma dengan apa, Pak Tri? Persandian. Oh ya, jadi Sandi. Jadi dia tidak hanya dengan Kementerian Kominfo, tapi dia dengan BSSN. Oh iya. Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, betul ya. Kemudian kalau di bidang persandian itu juga melekat sebenarnya ada satu semacam urusan terkait data. Satu data Indonesia. Nah, satu data Indonesia ini dia terintegrasi ke Bappenas. Kemudian dia sendiri lagi. Dia agak sedikit unik di situ. Jadi
untuk persandian, kemudian terkait dengan komunikasi informatika ada IKP Oh, IKP. bidangnya. Sekarang lagi Iya, podcast iya. nih. Lagi podcast. Iya, Nah, iya. untuk itu secara umum Dinas Kominfo pasti ya tugas umum atau kita punya dikatakan tusinya begitu, Tusinya. itu pengendalian informasi komunikasi, kemudian pengendalian sumber daya manusia, mengevaluasi kegiatan-kegiatan program komunikasi informatika, mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas Iya. Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, lebih spesifik, ke 3 bidang tadi. Untuk masyarakat misalnya, untuk mengakses informasi lewat platform digital, itu adanya di e-gov. Jadi kita punya platform digital untuk semua masyarakat, untuk semua pemirsa yang hadir di podcastnya Mangente Portir, miliknya Rutan Masohi. Nah, ini kita juga mau edukasi, mau sampaikan informasi, Pak Izin, Pak Yusuf. Ini kesempatan nih, bahwa kita kan punya namanya SP4N Lapor. Iya, betul. Nah, SP4N Lapor ini adalah sistem pengelolaan pelaporan publik. Oh, itu aplikasi punyanya Kominfo? Enggak, punya Kemendagri. Oh, saya pikir punya Maluku Tengah enggak ya? Enggak, dari itu Kemendagri dari Kemendagri. Jadi kita dipantau oleh Kemendagri langsung. Jadi ada adminnya di sana, ada operatornya, ada pantau. Oh, ternyata Kabupaten Maluku Tengah pelaporannya ini dari masyarakat ini belum ditindaklanjutin loh. Iya. Nah, gitu. Oh, itu adminnya kita nanti yang kelola. Jadi ada admin di tiap OPD. Yang sudah dilatih oleh Kominfo, tapi admin kabupatennya di Kominfo. Jadi dia bisa memantau semua tanggung jawab. Salah satunya itu contoh. Iya. Itu untuk bagaimana kita mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pembangunan, kemudian terkait pelayanan, terkait pendidikan, kesehatan gitu. Nah, kita inginkan masyarakat itu ada dalam kanal itu, dari platform itu. Jadi punyanya Kominfo nih, Facebook Info, ya. Maluku Tengah. Kemudian Instagramnya Dinas Kominfo Maluku Tengah. Kita punya website Dinas Kominfo Maluku Tengah. Malah semua OPD itu punya website. Tinggal mereka kunjungi aja udah masuk tuh. Jadi semua dinas, kantor, badan itu punya website. Kemudian kita punya TikTok, punya WhatsApp. Nah, semua platform digital ini kita udah miliki. Nah, sekarang saya tingkat sebarkan ke masyarakat. Kalau ada laporan masyarakat, tolong masuklah ke situ. Ini izin edukasi. Yang di e-lapor tadi ya? Ke SP4N Lapor sendiri dia. Oh, sendiri ya? Sendiri ya. SP4N Lapor itu memang bukan sulit sebenarnya. Masyarakat yang mau melapor lewat SP4N Lapor itu harus memiliki akun. Harus memiliki email. Email ya. Nah, dia sama dengan apa yang tadi Pak Yusuf katakan. Pelapor itu harus memiliki identitas yang jelas. Ya. Jadi harus melaporkan identitasnya, nama, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, gitu kan. Kemudian permasalahannya apa. Ya, kayak semacam ini Pak ya, kanal pengaduan lah. Iya, kanal pengaduan. Benar. Istilahnya kerennya itu SP4N Lapor. Jadi sebenarnya pengaduan. Ya, intinya. Betul. Sehingga masyarakat fungsi kontrol itu harus ada. Jadi kita itu dinilai tiap tahun. Tiap tahun itu dinilai. Kemarin kita surat edaran terakhir untuk tindak lanjut SP4N Lapor Maluku Tengah peringkat kedua setelah Kota Ambon. Oh, di Maluku ya. Kita bersyukur ya. Iya. Terima kasih terima kasih. Jadi kemarin surat edarannya dari Kemendagri, Kemenpan RI. Nah, Kemenpan RI udah kasih surat edarannya, kita persentasenya 92. Kalau Ambon, Kota Ambon 98. 98 ya. Mereka terbaik, kita baik. Baik, ini mungkin jadi motivasi. Sehingga betul. adminnya harus kita maksimalkan untuk bisa pantau. Nah, kemudian ada namanya cyber. Itu juga dipantau di persandian. Ya, jadi kalau kita ada punya hostingan, ada orang hoster gitu sendiri host untuk nanti mengcover hal-hal yang sifatnya cyber. Ya. Kemarin kita kena malware. Perjudian di kita punya website. Nah, mereka 1 hari itu ditindaklanjuti dan sudah selesai. Oh, jadi izin saya potong ini, Pak Cornelis. Jadi di Kominfo ini punya ahli tenaga cyber berarti kita ya? Punya ahli ya di Maluku Tengah ini ya? Enggak, kita pakai konsultan. Oh, konsultan ya? Kita pakai konsultan. Jadi struktur di organisasi nggak ada yang
mungkin bidang cyber itu memang nggak ada ya? Belum. Oh, belum ya? Persandian itu nanti Ah. cyber. Jadi cyber itu udah terintegrasi dengan e-government itu karena aplikasi. Om. Kemudian kita sekarang lagi juga tanda tangan elektronik. Jadi kedepannya itu semua bersifat elektronik atau bersifat Iya, betul, data. betul. Iya, iya. Apa kita punya semua pimpinan OPD, kemudian kepala-kepala bidang itu sudah harus punya barcode. Iya, betul, betul. Jadi barcode terkait dengan tanda tangan elektronik sehingga keaslian surat itu terkendali, terpantau. Jadi Terjaga, kadang-kadang ya. kan ada surat-surat yang tercecer, kemudian Tercecer, ada pemalsuan tanda tangan, gitu segala macam. Nah, walaupun barcode-nya ada, tapi kalau masuk ke aplikasi nggak terbaca, berarti dia palsu, gitu kan. Betul, betul. Nah, kalau Iya. barcode-nya ada dan dimasuk ke aplikasi terbaca, berarti itu Iya. suratnya asli. Nah, Iya, contoh iya. seperti itu. Kemudian untuk kayak gini, informasi masyarakat, kemudian ada kegiatan-kegiatan publikasi. Nah, itu IKP. IKP ya, Iya, bidangnya ya. Ya, bidangnya. Ada publikasi, kemudian lewat podcast misalnya, lewat video, berita. Nah, di IKP ini, yang itu kita nanti harus berhubungan dengan pers. Ya, jadi wartawan, gitu kan. Nah, yang tadi sempat kita bincangnya sebelumnya tuh, Pak. Iya. Itu kewenangan-kewenangan itu, humas itu harusnya ke Kominfo. Kominfo ya. Iya, tetapi Maluku Tengah sampai sekarang belum. Ya. Kita harapkan ke depan di 2025 itu sudah harus ada. Sudah harus karena permennya sudah diterbitkan, kemudian kewenangan Kominfo sebagai juru bicaranya Pemda, sebagai humasnya Pemda itu sudah harus jalan, istilahnya seperti itu. Dan kemarin juga kita sudah komunikasikan, termasuk di DPR ditanyakan kemarin waktu saya hearing 2023 evaluasi itu ditanyakan ke saya, gimana Kominfo belum itu ya sebagai humasnya Pemda. Nah, saya presentasikan ke mereka. Nanti karena kalaupun harus seperti itu berarti humas Pemda itu harus dikukuhkan lagi karena pasti nomenklaturnya berubah. Iya. Jadi istilahnya Kominfo ini ke depannya kayak rumah besar humasnya Pemda gitu, Pak ya. Begitu semua informasi harus lewat Kominfo. Gitu, Pak ya. Baik. Ini biar ngobrolnya enak, sudah disediakan minumnya ya kita. Oh ya, makasih ya. Oke. Ini bukan pajangan soalnya. Kalau pajangan enggak ya? Ini apa, menyalurkan hobi? Menyalurkan hobi juga. Baik Pak Cornelis dan sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Jadi ini kan memang era kita ini kan sudah era digital, Pak. Iya. Di tempat kami pun juga sama ini. Semuanya mulai dari absen, dari semuanya tanda tangan kami pun sudah elektronik semua. Sekarang bukan tanda tangan manual seperti itu. Memang tidak keniscayaan lah kalau digitalisasi ini di seluruh kementerian lembaga. Sekarang orang jualan aja pasar udah sepi karena sudah online mereka di rumah. Online di TikTok dan segala macam. Ini kita akan menjawab tantangan zaman. Nah, kira-kira kalau kita tarik nih Pak Cornelis, apa ini kira-kira yang bisa kita masukkan ini? Program pembinaan di rutan, kami juga butuh dalam tanda petik corong. Corong pihak kedua atau pihak ketiga. Kalau kami humas tetap, kadang-kadang kalau yang memberikan publikasi itu internal, kami sendiri, kadang-kadang masyarakat kurang percaya. Kami butuh pihak kedua atau ketiga yang menyampaikan ini biar sampai. Ini kan intinya kita dihimbau oleh pimpinan kita, usahakan pelayanan itu semakin dekat ke masyarakat, semakin dekat. Salah satunya ya lewat sarana podcast ini. Kira-kira ke depan nih Pak, kita bisa nggak misalkan kita upload video kegiatan pembinaan apapun, atau mungkin kita juga punya buletin, itu kita kirim ke Kominfo, terus di-upload ulang atau dipublikasikan ulang oleh Kominfo, Pak. Biar masyarakat Maluku Tengah ini, karena begini, lapas rutan itu dianggapnya kumuh, jelek, di dalam hanya untuk tidur aja. Serem orangnya, Pak. Saya ingin meruntuhkan anggapan. Kami pun tidak menyalahkan masyarakat, Pak. Mungkin kami juga kurang open informasi ini, padahal kami sudah berbuat tapi tidak disampaikan. Makanya masyarakat mungkin salah persepsi dengan kita. Silahkan, Pak. Ya,
Kalau terkait dengan publikasi ya Ya, itu ah, tusinya kita. ya, Nah, terbuka sekali pintu, terbuka mm, lebar untuk bisa menggandeng dari Rutan mm, untuk mm, menyampaikan publikasi ya, dari Pak Yusuf dan teman-teman di ya, Rutan ini. Jadi itu betul, mungkin betul, betul. salah satu tugas kami juga, gitu Mm, kan. mm, Terima kasih kalau memang ini udah merupakan bagian ya, dari tanggung jawab kita sebagai mm, Dinas Kominfo. mm, Dan cara-cara itu kami sangat setuju, gitu kan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih luas dan mm. juga banyak apa ya semacam bukan kanal tetapi banyak penyebaran Penyebaran informasi informasi ya. melalui pemerintah daerah gitu kan. Jadi Mm, walaupun rutan ini adalah vertikal, vertikal tetapi betul. kita bangun kerjasama Kerjasama karena ya. untuk membangun daerah gitu kan. Mm, Daerah ini ya mm. daerah Maluku Tengah gitu kan. Ya, betul, Jadi betul. pertama terima kasih Pak Yusuf yang sudah berinisiatif nanti kita apa ya Kolaborasi lah Pak bahasanya ya, kolaborasi. Jadi kolaborasi ya. informasinya yang kemarin dikasih Iya, ke saya sudah iya, publikasikan. iya. Nanti Kita udah tolong publikasikan. dimasukkan mungkin apa ya bahasanya ya, portal-portal beritanya Kominfo gitu Pak. Kita kan Bisa nanti ya? kalau kita kan masih sifatnya publikasi kalau untuk semacam koran gitu kan, Ah, semacam media elektronik yang lain itu kita belum oh belum punya. ya? Ya, kita masih kerjasama dengan pers. Oh iya, ya Kerjasama betul, dengan betul. wartawan gitu kan, ada TVRI, ada sama Hmm, gerbang apa ya, iya. gerbang Maluku kalau nggak Iya salah betul, tuh, betul. gerbang Maluku bukan ya, teras sorry, Oh, teras teras, Maluku. teras Nah Maluku itu ya, yang iya, iya. dikerjasama dengan kita, Ah. Kominfo. Sisanya itu udah masih dengan humas. Nah kita Oh gitu harapkan ya. kalau memang kewenangan itu dikasih ke kita, berarti semua media itu Ah, akan ke kita. oh nanti ke depannya ya Itu harapannya begitu berarti ya. kita Ya. masih bisa bangun Hmm, hmm, kerjasama nih hmm, antara Rutan dengan Kominfo dengan teman-teman media. hmm. Kira-kira kalau publikasi seperti ini gimana sih, gitu Gimana kan? ya? Nah, Ah, terus apakah publikasi bersifat media cetak dengan hmm, media elektronik mana sih yang sering digunakan orang atau dikunjungi orang, dilihat orang gitu kan? Itu hmm. juga harus kita Ya, kita analisa gitu iya, iya. kan. Nah, Hmm, kemudian dalam bentuk berita lebih lebih disukai ataukah memang dalam berita tertulis atau hmm, berita sifatnya eh, disiarkan gitu, berita langsung di kanalnya mereka punya TV kayak hmm, Carang TV, hmm, hmm. Tribun TV. Tribun Nah, ya. itu apakah seperti itu? Nah, Hmm, sekarang kita masih dengan dua itu. dua itu ya. Nah, kita berharap tapi kita kan punya media Hmm, informasi lewat telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika se-Maluku ada, se-Indonesia itu ada ada. ya, Jadi ya betul, betul. Hmm, jejaring itu bisa kami hmm. manfaatkan. Betul, Nah, betul, betul. kita punya yang tadi saya bilang di platform yang tadi aja udah cukup tuh. Cukup ya. Udah Hmm, Instagram itu pasti kan banyak hmm. orang juga yang sering kunjungi. Nah, kita Kunjungi ya. harapkan ya Hmm, masyarakat lewat podcast hari ini hmm. kita harapkan masyarakat juga bisa tahu terkait dengan apa sih yang ada di Kominfo. Ya, betul, betul. Jadi saya yakin netizennya itu pasti Ya, betul, betul. mereka yang kunjungi di portalnya Bapak di Mangente Portir Ya, pasti akan pasti. dengar nih. Ya, Jadi betul, ya betul, kami betul. harapkan kalau sudah mendengarkan Ya, berarti bisa ada respons baik respon ya, ya betul, betul, betul. terkait Jadi dengan nanti, Kominfo gitu. izin nanti gini Pak Cornelis, semua kayak Facebook kita, Twitter kita, terus podcast kita ini nanti dimasukkanlah ke medsosnya baik Instagram atau mungkin TikTok, mungkin Boleh. pendengarnya kan semakin viral ini, Iya, dan semakin kayak bervariatif. bola salju Ya. itu nanti semakin lama semakin gede-gede. Oke. Ke depan nanti setelah tadi kita penandatangan Pak, kita akan semakin kuat nih, karena ada pihak kedua ini, Kominfo ini yang akan memberikan pemberitaan pembanding ini. Gimana Pak, kira-kira ke depannya ini, kelanjutan kita ini biar berdampak nyata gitu, minimal literasi ini, edukasi ini nyampe ke masyarakat. Karena apa? 70%-an lah warga binaan kami ini warga Maluku Tengah, Pak. Minimal program pembinaan ini kita sampai ke keluarga mereka. Oh, jadi sudah dibina ini aja, semuanya tersampaikan, Pak. Silahkan, Pak Cornelis. Ya. Bahas ini, Pak Cornelis. Ya, ini sebuah kesempatan Hmm. bagi saya sih sebenarnya, dan saya akan membantu.
Pasti itu karena kita punya tugas. Jadi semua pemberitaan media, pemberitaan dan video maupun berita yang dibuat oleh Pak Yusuf dan teman-teman kita akan nanti bantu untuk menyampaikan ke semua platform atau kanal kita. Dan itu harus tetap continue lah, berkesinambungan gitulah, betul. Sehingga masyarakat semua itu bisa mendapatkan informasi yang merata. Gitu kan. Kemudian kan informasi itu juga bisa berita informasi yang baik itu merupakan bagian klarifikasi, misalnya gitu. Ada pemberitaan di luar seperti ini, kalau mereka membaca, oh ternyata gini ya, ternyata gini, oh ternyata rutan tuh gini, oh setelah ada, oh ternyata begini, berarti kan ada edukasi, ada nilai-nilai klarifikasi di situ kan kepada masyarakat. Jadi tanpa ya ini kan sekarang nih lagi top hoax misalnya, berita hoax, kemudian berita-berita terkait dengan sifatnya ujaran kebencian, kayak gitu-gitu kan lagi marak dan lagi ditangani oleh Kominfo dari kementerian sampai dengan kabupaten kota itu dengan menggandeng pers pastinya itu sangat harus gitulah, harus gitu. Dan kita sementara dalam proses itu. Memang kita juga pahami dan kita juga harus katakan bahwa ada beberapa aplikasi yang belum kita punya tuh untuk mengcover itu. Misalnya terkait dengan pemantauan ujaran kebencian dan hoax lewat platform Facebook misalnya. Itu kan ada aplikasinya, semacam ada peralatan atau aplikasi yang di cover, yang kalau kita pasang itu kita bisa cover. Oh ternyata dia sudah nyaring nih. Oh ini adalah. Jadi satu hari itu kita udah tahu ujaran kebencian ini segini loh. Yang berarti untuk men-tracking jumlahnya. Itu yang diinginkan oleh Kominfo ke kita. Nah, kita belum memiliki. Nah, jadi kita mengharapkan lewat setiap kanal yang kita miliki itu masyarakat bisa menyampaikan. Nanti kita pantau lagi. Intinya bahwa apa yang ada di rutan itu merupakan kewajiban kami juga untuk menyampaikan. Nah, kan tadi ada pembinaan yang seperti disampaikan Pak Yusuf tuh. Nah, ada pembinaan, ada produk unggulan misalnya begitu produk. Itu bisa juga kita publikasikan gitu. Baik. Publikasikan sehingga oh ya, ini loh ada di sini. Memang mereka di sini dengan kurun waktu berbeda. Gitu kan? Tetapi ada juga kalau udah keluar, nah mereka ini punya keahlian dan mereka bisa bikin mau buat tempat tidur ini, bisa loh ada ini mereka yang dari rutan, gitu kan. Nanti setelah kita podcast Pak, kita nanti muter-muter nanti. Seperti itu. Nah, ini juga bagian yang sangat luar biasa nih bagi kami. Dan Kominfo mungkin baru pertama. Iya betul. Masuk lapas rutan baru pertama kali ini Pak ya. Oh iya, tapi saya udah sering kesini. Oh sering kesini ya. Kalau ibu belum ya? Ibu yang baju biru kayaknya udah. Kesan seramnya sudah hilang Bu ya. Dari bayangan negatif mungkin sudah mulai hilang. Tapi pintunya nanti kita muter. Pintunya masih tetap mulai dari zaman Belanda ya begini Pak. Nggak akan dibuka pintu penjara kantornya ini. Itu Pak Yusuf ya itu tanggung jawab kita seperti itu. Baik. Jadi begini Pak. Kalau dari sisi kami sebenarnya kita pengen memblow up nih. Semua kegiatan pembinaan semakin viral dalam tanda petik yang positif, bukan viral yang negatif. Semakin menjangkau ke segmen semuanya. Ini salah satu contoh. Kita kalau untuk Muslim itu ada program pembinaan, masuk napi, keluar santri. Nah, itu dididik dari segi mungkin untuk sahabat masyarakatan, untuk edukasinya bahwa rutan itu mempunyai dua macam program, Pak. Programnya kemandirian sama kepribadian. Kalau kepribadian ya terkait dengan keagamaan, mental, terus wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan segala macam. Terus kalau di pembinaan kemandirian terkait dengan dia punya skill. Diharapkan nanti kita didik di dalam, dia ke sana setelah bebas nanti dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Itu idealnya seperti itu. Nah, itu semua akan niscaya terjadi kalau kami hanya berpangku tangan, tidak menggandeng stakeholder yang ada di Maluku Tengah. Nanti mohon disampaikan ke dinas-dinas yang lain, Pak. Podcast kita ini kita viralkan supaya semakin kawan-kawan kepala dinas ini mungkin kadang-kadang
dulu ya, nggak tahu kalau persepsi sekarang mau masuk penjara itu enggan, takut atau mungkin apa gitulah, masih ada di pikiran. Ini memang tugas Tapi kan kami, bukan Pak. mengajak orang untuk masuk penjara kan Iya, Pak Yusuf, dalam gitu arti kan. bukan masuk karena melanggar pidana, bukan. Kita jalan Kunjungan. nanti, iya, kunjungan. Biar ya itu tadi Pak, persepsinya masih yang macam-macam lah. Kita pengen mematahkan itu, mengikis itu pelan-pelan dengan menggandeng siapapun lah. Harapan kami siapapun yang sudah hadir di sini, entah cuma berkeliling atau podcast atau mungkin sosialisasi atau kegiatan apapun lah, kami mohon untuk menyampaikan baik dari mulut ke mulut atau melalui media yang dinas mereka punya gitu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan lagi Pak Cornelis terkait dengan tusinya Kominfo ini. Ya, mungkin yang sekarang yang harus kita sosialisasikan ya, pertama tadi udah SP4M lapor kan, dan juga karena pelaporan itu, kemudian kita inginkan masyarakat itu smart, pintar dalam masuk dalam era digitalisasi, dalam penggunaan berbagai media sosial media sosial gitu. Ada kan yang terkadang kena kasus hukum karena tidak sedikit kan betul, media sosial. Iya, betul. Di era 2024 ini kan bagi kami sebenarnya kita inginkan itu tidak akan terjadi, gitu kan. Mungkin manusianya, kita nggak tahu. Saat otaknya dan tangannya nggak kompak, betul. nah itu nggak kompak kan. Ada istilahnya sekarang kan, dulu mulutmu harimaumu, sekarang ditambah jarimu harimaumu. Kan begitu, karena sudah melengket. Di saat jari dan otak nggak kompak. Betul. Berarti ada saja yang terjadi. Dulu saya juga pernah kok gitu. Pada saat marah gitu langsung cek gitu. Nah, itu sebenarnya udah mulai itu. Nah, terus dikasih suruh ini gini ya udah dihapus gitu kan. Nah, mulai itu kan kita udah harus sadar gitu kan bahwa ini berdampak gitu kan. Betul. Nah, kalau memang dilaporkan berarti dia mengarah ke kriminal atau pidana misalnya begitu. Kalau ditangani secara lebih lagi berarti ya kita mungkin ada di sini gitu di rutan. Padahal sebenarnya sederhana sifatnya. Nah, bagi masyarakat, bagi semua pecinta podcastnya Mangente Portir, kami menghimbau dari sini, kami Dinas Kominfo, untuk seluruh masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Ini yang harus kita kampanyekan. Ya, siap. Karena tidak sedikit masyarakat atau pengguna media sosial itu yang kena dengan hukum, gitu kan. Mengupload foto, mengupload video yang sifatnya melanggar aturan yang sudah di dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, itu sangat berdampak tuh. Jadi kita inginkan masyarakat bijaklah, pinter dalam bermedia. Kalau digunakan untuk berdagang online dan segala macam itu kan lebih baik gitu. Kemudian santun dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan postingan-postingan kita. Nah, itu yang kita inginkan. Sehingga masyarakat lebih cerdas lah istilahnya gitu. Sudah 2024, selangkah kita 2025, berarti digitalisasi itu bukan lagi sesuatu yang harus kita belajar lagi. Kita udah masuk dalam era gunakan. Kayaknya sudah kebutuhan, kalau kita pokok nih sekarang. Udah masuk kebutuhan pokok kan. Dulu 9 bahan pokok, kemudian masuknya pulsa. Tambah gitu kan dalam kita punya salah satu kebutuhan pokok sehari-hari kan. Betul. Itu dirilis langsung kan oleh statistik BPS. Jadi itu contohnya seperti itu, sehingga sekarang anak sekolah SD udah punya handphone. Ya, betul. Data kita kan kita kan penduduk 278 sekian lah juta gitu kan. Yang menggunakan handphone malah 300 juta lebih. Berarti ada seorang memiliki 2 handphone. Gitu kan? Ya. Nah, ada sekitar 183 juta orang yang masuk ke internet. Sekitar sebanyak itu di Indonesia. Nah, berarti pengguna internet ini kan sudah cukup banyak gitu kan, sehingga memang kemarin ada dari Kominfo membuat semacam pembatasan. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya melanggar itu sudah langsung terhapus, di take down secara langsung oleh sistem gitu kan, bisa gitu. Nah, mungkin hal-hal itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal masyarakatnya aja yang bijak menggunakan medsos, karena medsos itu sebenarnya mendekatkan yang jauh
gitu. Tapi Iya. sekarang juga menjauhkan yang dekat nih. Iya. Saat kita kumpul semuanya gini, nah itu Iya. udah. Baik, baik Pak Cornelis. Silakan diminum dulu Pak. Mungkin aquanya dicicipi ini memang sengaja kita nanti takutnya beriklan toh ininya kita 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 ini nih. Ini produksi rutan kali ini. Iya produksi rutan ini. Nanti kita bisa jalan-jalan. Kita memang ada produksi air RRU sendiri Pak memang Oh Pak. gitu. Ada yang kadar pH-nya itu Rendah. setara Normal. dengan Le Minerale malahan. Berapa ya? 7,8. 7,8. Le Minerale itu pH-nya 8 pas itu. Kita Masa ya? 2 digit ke Kalau ini. di bawah ya. asam pasti nggak bisa. Nah, betul-betul. Demikian tadi kita sudah bincang-bincang. Sebelum kita tutup ini, mudah-mudahan edukasi hari ini sudah bisa menambah wawasan kita semuanya ini, sahabat masyarakat ada di seluruh Indonesia, terlebih khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Kira-kira untuk oleh-olehnya, closing statement-nya ini apa Pak Cornelis? Yang bisa jadi oleh-oleh buat kami untuk maju ke depan ini, Pak Cornelis. Ya, terima kasih. Ini untuk semua pemirsa Mengente Portir, podcastnya Rutan Rutan Masohi yang digawangi oleh Pak Yusuf ya, dan teman-teman yang luar biasa. Satu hal yang ingin saya sampaikan, dan mungkin ini satu statement sebagai closing statement-nya saya untuk pemirsa di mana saja berada, teruslah belajar dan berkembang agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mantap. Itu saja Pak. Siap. Singkat, padat, jelas, biar segera selesai materi. Tergantung pemirsanya. Oh iya, tergantung. Tergantung pemirsanya. Ya, jadi kalau saya boleh menyimpulkan ini, Pak Cornelis, berarti memang Kominfo ini tugas utamanya mengkomunikasikan supaya program-program yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ini minimal kan sampai. Ya. Terus fungsi kedua mungkin edukasi, mungkin bisa juga pengawasan terkait dengan media sosial ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sehingga masyarakat tahu Maluku Tengah ini sekarang lagi apa nih. Lagi apa. Lagi berarti, membangun seperti apa. Gitu mungkin potensi-potensi negatif dengan di satu sisi itu modernisasi bagus. Tapi di sisi lain pasti dampak negatifnya pasti, ada. Ya, namanya juga kita ada di dunia gitu kan. Betul. Jadi fungsinya salah satu fungsinya Kominfo untuk mengontrol yang negatif tadi itu gitu ya. Nah. Demikian tadi sahabat masyarakat di seluruh Nusantara sudah kita saksikan podcast kami. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Kita tunggu juga ya di podcastnya. Oh iya, lupa Leo. Kita tunggu nih. Gantian. Besok Pak Yusuf di Leo. Ya. Saya Satroni. Saya serbu besok Kominfo kan. Kita berbincang-bincang lagi. Oke. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam karuan, salam integritas.